Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita masuk di sesi podcast. Sekarang saya sudah berada di Desa Watu Melomba, kawan-kawan. Desa yang saat ini tengah viral karena kemarin ada kasus yang dipecahkan di sini oleh kepala desa termudanya, kawan-kawan. Saat ini saya sudah berada di puncak gunungnya. Ini nuansanya sangat menarik bersama dengan kepala desa termuda se-Sulawesi Tenggara, bahkan mungkin skala nasional. Dan kemarin kepala desa kita ini juga sangat berprestasi sebab telah memenangkan nominasi Paralegal Justice Award ya Pak Desa ya. Sekarang Pak Desa atas nama Kisman AMA NLP ini, kawan-kawan. NLP ini jelas tidak sembarangan orang punya title seperti itu, kawan-kawan. Nah, sekarang saya bersama dengan Pak Kisman. Apa kabar Pak Kisman? Ya, alhamdulillah baik-baik. Sekarang ini Pak, kan kemarin sudah menang di Paralegal Justice Award itu Pak. Ya. Nah, ini sebagai pertanyaan pembuka, apa sih itu Paralegal Justice Award itu Pak? Terima kasih banyak Dinda atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku Kepala Desa Watu Melomba, betul sekali. Nama saya Kisman AMA NLP. Ini memang NLP ini merupakan kades yang diberikan penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mana? Ya, luar biasa. Ya, saya jelaskan sedikit tentang Paralegal Justice Award itu apa sebenarnya. Ya, pastinya teman-teman bertanya dan masyarakat Indonesia bertanya apa sebenarnya itu paralegal. Ya, paralegal itu merupakan suatu penghargaan, pemberian dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diberikan kepada kepala desa dan lurah. Jadi Dinda bukan hanya kepala desa, tapi dengan lurah. Ini merupakan penghargaan yang diberikan kepala desa dan lurah yang sudah memberikan pengabdian penuh kepada masyarakat. Ya, jadi teman-teman mungkin belum tahu paralegal itu apa. Ini merupakan suatu penghargaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, ya, yang diberikan kepada kepala desa. Luar biasa. Ya, gitu. Kemudian ini Pak Desa, bagaimana cara mengikuti supaya kepala desa atau kepala lurah yang lain bisa masuk dalam nominasi paralegal itu? Ya. Mungkin bisa ada tipsnya? Ya, tentunya ada langkah-langkah. Ya. Kemudian ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Ini merupakan suatu perjuangan kepala desa, suatu kepala desa yang berprestasi. Ya. Karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan ini merupakan kegiatan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah provinsi, kabupaten, baik ke kecamatan sampai ke desa. Ini surat edaran ini disampaikan ke Biro Hukum, kemudian ke Kabak Hukum Kabupaten, ya disampaikan ke camat, ya kemudian dikasihlah kepada desa yang berprestasi. Ya, kemudian ini ada langkah-langkahnya, ya, dari kepala desa yang punya persoalan-persoalan yang ada di desa, tapi Pak Desa mampu menyelesaikan secara damai tanpa masuk di pengadilan. Jadi itulah contoh, misalkan ada kasus hukum di desa, salah satunya misalkan kasus kemarin saja. Ya. Saya ambil contoh kemarin ada kasus viral yang ada di Desa Watu Melomba, yang anaknya dipukul. Ya, anaknya dipukul sama bapaknya. Nah, kasus ini yang saya narasikan pakai mendaftar. Jadi paralegal ini punya langkah-langkah. Kita mendaftar secara online, kemudian lolos berkas, lalu kita ikuti audisi. Audisinya di Kementerian Hukum, dalam hal ini Kakanwil Sulawesi Tenggara. Jadi saya audisi, alhamdulillah lolos. Saya satu-satunya kepala desa di Kabupaten Bombana yang lolos di Paralegal Justice Award ini. Luar biasa. Ya. Kemudian ini Pak Desa, di nominasi itu atau di acara Paralegal Justice Award itu
Disitulah kemudian Bapak dapatkan ini titelnya NLP Ya, itu. betul sekali. Bisa dijelaskan sedikit apa itu NLP? Ya. Ya, tentunya saya jelaskan dari awal. Setelah audisi itu Iya. lolos, kemudian kembali ada surat edaran dari kementerian bahwa tanggal sekian kita berangkat ke Jakarta. Jadi kegiatan paralegal ini bukan semata-mata kita berangkat dari kampung sampai di Jakarta itu langsung menerima penghargaan. Iya. Tidak. Jadi kita berangkat di Jakarta itu kurang lebih 1 minggu di sana. Kita diklat menerima materi, beberapa hari siang malam kita menerima materi dari para pakar-pakar hukum yang handal. Iya. Jadi bukan hanya kita menerima materi, juga kita dilatih dalam segala hal, dilatih dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kita berkunjung salah satu tempat di Mahkamah Agung, kemudian berkunjung di kantor kementerian, kemudian kita diundang VIP dari Presiden, upacara kenegaraan. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan saya karena gubernur, bupati saja mungkin jarang-jarang dipanggil undangan VIP ke upacara kenegaraan begitu, langsung ketemu dengan Presiden. Dan alhamdulillah peserta paralegal ini kurang lebih 300 orang ini kita diundang VIP dengan Presiden. Jadi luar biasa langkah-langkahnya. Itu tadi yang saya jelaskan terkait persoalan paralegal ini. Dan kemudian persoalan NLP ini, gelar ini bukan gelar biasa ini, Isman Aima NLP ini. Ini NLP ini artinya non-legitimation fact maker. Namanya sebagai hukum perdamaian desa, sebagai desa juru damai. Jadi disinilah dari 300 peserta yang lolos ini, karena ada puluhan ribu kepala desa yang mendaftar, ya puluhan ribu kepala desa mendaftar, tapi yang diterima hanya 300 orang. Nah, 300 orang ini disaringlah di sana di Jakarta. Kita dites satu persatu, tes wawancara, kemudian tes tertulis, tes online, kemudian itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang tes kita ini para pakar-pakar hukum, bukan orang-orang biasa. Jadi betul-betul kemampuannya kepala desa diuji di sana. Nah, jadi dari itu, dari 300 itu dipilih menjadi 10 desa, 10 terbesar, 10 besar. Jadi alhamdulillah saya salah satunya kepala desa utusan Sulawesi Tenggara Kabupaten Bombana. Dalam ini Desa Watu Melomba masuk nominasi 10 kepala desa terbaik di Indonesia. Baik, luar biasa. Alhamdulillah dapat penghargaan. Nah, kemudian di acara itu Pak Desa, kan di acara tersebut pasti banyak lurah sama desa. Yang kita ketahui bahwa di area Bombana ini kita yang paling muda di sini. Apakah di acara tersebut banyak kalangan dari desa-desa ini yang kemudian kita yang termuda, atau masih ada yang paling muda di bawah itu? Ya, betul sekali. Bila terkait persoalan pertanyaannya itu, apakah saya kepala desa yang paling muda? Ya, alhamdulillah saya di Kabupaten Bombana terhitung kepala desa termuda. Bahkan di Sulawesi Tenggara pun masih termuda. Kemudian di kegiatan Paralegal Justice Award kemarin itu di Jakarta di tempat Ancol Mansion, betul. Semua peserta kepala desa kemudian diurut, dicari kepala desa yang paling muda dan lurah yang paling muda. Nah, dia diurut satu persatu dan alhamdulillah saya yang paling muda, peserta yang paling muda dan dijuluki sebagai kepala desa termuda di Indonesia yang berprestasi. Saya potong sedikit. Ini umur tak berapa sekarang? Umurku sekarang masuk 28 tahun. 28 tahun. Dan sudah mengharumkan nama Sulawesi Tenggara, betul sekali, mengharumkan Kabupaten Bombana, dan membawa Desa Malomba atau Desa Watu Melomba ini ke kancah nasional. Itu luar biasa Pak Desa. Bisa kasih tipsnya sedikit? Ya, terkait persoalan tipsnya menjadi kepala desa termuda dan berprestasi, tentunya membutuhkan suatu kerja keras dan pengorbanan dan keikhlasan. Yang terpenting adalah ikhlas. Saya selama ini berjuang dari tamat SD sampai SMP, SMA. Ya, dari sanalah saya menanam benih terkait persoalan. Pastinya kan niat sebelumnya tidak ada.
Ya, tidak ada. Tapi perjuangan bisa menjadi kepala desa itu tidak sedikit, Dinda. Ya, Mengenai masalah perjuangan Pak Desa, bagaimana perjuangan Bapak selama ini sehingga bisa terpilih menjadi kepala desa dengan usia yang sangat muda? Kemudian bagaimana caranya Bapak yakinkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk memilih Bapak, sedangkan Bapak masih muda ini? Ya, Coba betul sekali, Dinda. Ya, bisa dijelaskan? sambil diskusi bagus mungkin kita merokok Ya, silakan, sambil Pak. ngopi. Ya. Ya. Ya, terkait persoalan Perjuangan tadi. ini. Ya, perjuangan ini tentunya membutuhkan kerja ikhlas. Ya. Memang sebenarnya sekali lagi saya perlu garis bawahi bahwa saya ini jamaah di kepala desa, bukan saya meyakinkan kepada masyarakat, tapi sayalah yang dipanggil kepada masyarakat, saya yang diyakini kepada masyarakat bahwa saya bisa memimpin desa Watumilombah. Oh, Ya. iya. Jadi saya tidak pernah mempromosikan diri di masyarakat, tidak pernah. Sekali lagi tidak pernah saya mempromosikan diri di masyarakat, tapi saya itu dipanggil oleh masyarakat dan hati saya tersentuh ingin memajukan, ingin mengembangkan desa Watumilombah ini. Nah, dan selama ini memang perjuangan saya tidak sedikit untuk menjadi kepala desa kita. Ya. Itu Jelas pasti ada perjuangan-perjuangan yang tidak pernah dilihat oleh orang. betul sekali. Kemudian perjuangan-perjuangan ini yang kemudian mengantarkan Bapak sehingga terpilih kemarin. Ya. Yaitu karena yang saya garis bawahi juga, ternyata Bapak ini banyak yang dorong, sehingga kemudian tidak serta-merta menarik semua orang untuk memilih gitu. Betul sekali. Jadi perjuangan itu yang sangat mungkin bisa jadi inspirasi buat kawan-kawan ke depannya, Pak Desa. Kemudian yang selanjutnya, Pak Desa, selama Bapak menjabat di Desa Watumilombah ini, apa-apa saja karya yang sudah dibuat selama Bapak menjabat? Apa yang sudah jadi di sini? Oke, Dinda, betul sekali dan bagus sekali pertanyaannya. Kurang lebih 1 tahun 5 bulan saya menjabat sebagai kepala desa, kepala desa Watumilombah. Alhamdulillah, karya sudah pasti, sudah terlihat dan sudah dirasakan oleh masyarakat desa Watumilombah. Contohnya ada jalan poros saya sudah perbaiki. Sebelumnya sangat buruk, sangat tidak pantas kita lalui, dan alhamdulillah saya sudah perbaiki. Kemudian kedua, terkait masalah karya, terkait masalah listrik. Sebelum saya jadi kepala desa masih ada satu dusun yang tidak ada listriknya. Ya, 4 bulan 5 bulan saya menjabat sebagai kepala desa, alhamdulillah saya bisa ratakan semua pemakai listrik. Ya, masalah listrik itu saya kasih masuk semua gratis, tidak ada beban masyarakat sedikit pun. Kemudian persoalan ketiga ada jaringan. Sebelumnya desa Watumilombah sangat miskin persoalan jaringan. Ya, sekarang alhamdulillah setelah saya menjabat jaringan sudah bagus, ya, komersial sudah bagus. Ya, kemudian di infrastruktur sudah ada beberapa fisik saya bangun, ada beberapa jembatan, kemudian ada galian bronjong ya, yang sangat diperlukan masyarakat. Ya, itu Dinda. Luar biasa. Yang sudah dirasakan jadi masyarakat. saya bisa garis bawahi jalan, jaringan, listrik, jembatan dan lain sebagainya. Itu saya masih ingat Pak Desa 2000 berapa itu ya, saya masih SD kayaknya 2005 ya. Saya naik makan jagung di sini, itu kita jalan kaki mulai dari Tontonunu itu ya. Dan alhamdulillah sekarang mobil sudah sampai di sini ya. Luar biasa pekerjaan Pak Desa selama ini. Kemudian Pak Desa selanjutnya, atau mungkin saya kasih napas dulu. Siap, sambil ngopi Dinda. Ya. Sebelum kita masuk, kita ngopi dulu. Nah, itu kan tadi masalah infrastruktur. Ya. Masalah infrastruktur. Sekarang kita masuk dalam sesi sumber daya manusianya. Apa saja yang sudah Bapak lakukan terhadap warga Watumilombah itu? Ya. Perkembangan masyarakatnya di sini, Pak. Iya. Betul sekali terkait masalah sumber daya manusia. Tentunya saya selaku kepala desa Watumilombah terus memikirkan bagaimana saya bisa kembangkan dan memajukan sumber daya manusianya. Ya, pertama dan yang sudah saya lakukan terkait masalah anak muda yang mau kuliah, yang mau sekolah tidak mampu saya menganggarkan di desa. Kayak ini satu desa satu sarjana.
ada warga saya mau kuliah, silakan kuliah, saya akan biayai. Ada mungkin anak warga saya yang mau pesantren tidak mampu orang tua biayai, saya akan biayai sampai tamat selesai pesantren. Jadi itu salah satu cara saya untuk mengembangkan sumber daya manusia. Dan alhamdulillah selama saya menjabat, anak-anak rata-rata selesai SMA lanjut kuliah, tidak ada yang lagi menganggur. Yang ada menganggur sekarang itu yang sudah lama. Iya, yang sudah lama. Ya, sebelum masa Atta. Ya, sebelum masa saya. Karena saya juga lihat beberapa fakta di lapangan, khususnya di WSN itu, banyak sekali warga Watu Melomba di sana, Pak. Ya, betul. Jadi luar biasa sekali di bagian itu. Tadi itu kan sudah dibahas tentang sumber daya manusianya, yang hari ini banyak sekali anak-anak desa Watu Melomba yang ada di WSN. Itu kemarin saya jalan-jalan di sana, Pak Desa. Jadi ini juga masih menyangkut masalah sumber daya manusia, Pak Desa. Mengenai ekonomi kreatif desa, produk apa saja yang sudah tercipta di desa ini? Betul sekali, Dinda. Pastinya saya selalu menyiapkan produk apa yang harus kita kembangkan di desa Watu Melomba. Lagi-lagi di sini program saya konektivitasnya dengan program Bupati Kabupaten Bombana. Dalam hal ini satu desa satu produk. Ya. Jadi saya ciptakan satu produk yaitu dempo. Ya, dempo. Kenapa saya pilih dempo? Karena di desa Watu Melomba itu merupakan salah satu penghasil pisang terbanyak di Kabupaten Bombana. Ya. Sabar dulu Pak Desa, saya potong sedikit di Tabe. Kan di Palime juga ini ada dempo, sale pisang toh. Ya. Apa bedanya dempo di Palime sama dempo di sini? Mungkin ada namanya. Ya. Dempo saya itu atau produk tersendiri saya itu yang ada di desa Watu Melomba lain daripada yang lain. Ya. Karena ini merupakan dempo yang diolah. Sudah jadi dempo tapi diolah lagi. Diolah menjadi kue dempo. Namanya dempo pelakor. Ya. Fotonya bisa dilihat di sini, teman-teman. Ya, ada fotonya. Ya. Kemudian Pak, ini mengenai kita lanjut lagi. Rata-rata pekerjaan di orang di sini itu kan petani, ya kan? Khususnya petani kelapa. Ya. Tadi kan sudah disinggung masalah pisang. Ini saya sudah banyak juga lihat masalah kelapa itu. Bagaimana cara pemberdayaannya Bapak dengan orang-orang atau para petani yang mengelola kelapa ini? Ya, betul sekali. Karena di desa Watu Melomba itu pendapatannya mayoritas petani kelapa atau berkebun kelapa. Jadi tentunya saya sebagai kepala desa Watu Melomba punya konsep tersendiri untuk meningkatkan pertanian kelapa yang ada di desa Watu Melomba. Ya, salah satunya saya punya konsep bahwa saya akan ciptakan bentuk satu kelompok tani dan bekerja sama pertanian kabupaten dengan ini pemerintah kabupaten agar bantuan pertanian itu merata. Tapi sampai sekarang sudah ada beberapa program yang sementara jalan. Kemudian sambil kita menunggu kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas pertanian. Karena kenapa kelapa semakin menurun, saya lihat ini mungkin kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Ya, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kami sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan petani-petani kelapa di Kabupaten Bombana. Khususnya di Watu Melomba, karena apalagi Pak Bupati, Pak penjabat Bupati Bombana sangat mendukung. Saya lihat sekarang itu sangat mendukung terkait ke program-program seperti ini. Ya. Ini kan sudah dibahas tentang petani, khususnya pisang, kemudian kelapa, kemudian kita juga sudah bahas tentang sumber daya manusianya, kemudian infrastrukturnya. Ya. Saya juga tertarik dengan kegiatannya Pak Desa kemarin. Itu sempat ramai sekali. Teman-teman di provinsi juga betul. Sampai di telinga mereka. Ya. Ini tentang kegiatan yang hari ulang tahun ya kalau nggak salah. Hari ulang tahun desa. Hari ulang tahun desa Watu Melomba. Nah, apa-apa saja di kegiatan itu Pak? Sehingga kenapa bisa ramai ini?
Ya, betul sekali Dinda. Memang ini sempat viral. Iya. Kegiatan Desa Watimomba ini viral di mana-mana, bahkan sampai di Sulawesi Selatan. Dari teman saya di Maluku Utara, Sulawesi Selatan pun menelpon, kok Pak Desa punya kegiatan seperti ini, Iya. kegiatan desa tapi kok kayak kegiatan provinsi. Jadi kegiatannya itu salah satunya ada bola, ya bola, kemudian ada bola voli, takraw. Tapi kegiatan ini open turnamen se-Sulawesi Tenggara. Jadi sangat ramai karena se-Sulawesi Tenggara dalam rangka hari ulang tahun Desa Watimomba yang ke-15. Yang ke-15. Ya, jadi masyarakat turut antusias, turut berpartisipasi membantu kegiatan ini karena apa? Mereka sadar bahwa ini kegiatan desa kita. Jadi semata-mata bukan hanya aparat desa yang kerja, bukan hanya anak KKN yang kerja, tapi juga tapi juga masyarakat turut beraktivitas juga di lapangan, ya membantu. Dan alhamdulillah sampai selesai kegiatan berjalan lancar tanpa ada hambatan. Ya, jadi luar biasa. Ini merupakan kegiatan yang akan saya laksanakan rutin tiap tahun. Jadi ini kegiatan pertama kalinya diadakan di Desa Watimomba. Ya, jadi masyarakat sangat antusias, sangat hidup dan rasa karena ini desa-desa terpencil. Tapi saya berpikir bahwa kita punya desa terpencil, tapi kita harus mempunyai kesan. Ya, masyarakat jauh masuk keluar pastinya punya pikiran bahwa Pak Desa yang luar biasa. Desa terpencil tapi bisa dikenal. Ya, bisa dikenal di luar sana. Ya. Mengenai kegiatan itu rame, kemudian pasti hadiahnya melimpah. Ya. Ini bisa dibocorkan berapa dana yang habis? Ya. Terkait persoalan biaya, saya mungkin jelaskan sedikit dan bocorkan sedikit. Ini merupakan kegiatan yang mengeluarkan uang pribadi sangat banyak. Ya, tidak perlu mungkin saya jelaskan, tapi sangat banyak karena banyak yang mau membantu. Tapi saya tidak ingin saya lihat kemarin juga kurang sponsor Pak Desa. Ya, betul ini sekali. Memang dibatasi atau seperti apa? Ya, memang saya batasi sponsornya. Jadi karena ini tahun-tahun politik. Saya tidak mau dibebani dengan politik. Kegiatan saya ini normal, independen. Ya, independen, mau dan desa. Jadi saya selaku pedesa, saya tidak peduli berapa uang saya habis, saya harus berkorban demi masyarakat Desa Watimomba. Karena di tema saya itu meningkatkan perekonomian. Jadi di lapangan, pinggir lapangan itu banyak sekali penjual-penjual di pinggir lapangan. Jadi saya pernah tanya salah satu penjual, sebelum menjual di sini berapa pendapatanmu tiap hari? Dan kadang sampai 100.000, 200.000. Tapi setelah menjual di sini kadang sampai 1 jutaan satu hari. Jadi itu merupakan tujuan saya untuk meningkatkan perekonomian di Desa Watimomba. Betul sekali Pak. Jadi itu luar biasa sekali. Banyak inovasi, banyak kreativitasnya Pak Desa di sini. Kemudian banyak prestasi yang Pak Desa telah lakukan di sini kawan-kawan. Dan umurnya masih muda. Mengenai umur yang masih muda ini, jelas banyak cewek juga yang tertarik Pak Desa. Nah, bagaimana caranya Pak Desa antisipasi godaan-godaan itu Pak? Ya. Iya, sangat apa ini pertanyaannya, sangat memang betul, sangat bagaimana saya susah jelaskan kalau persoalan ini, tapi saya harus juga sampaikan bahwa menjadi kepala desa itu cobaan dan ujian banyak sekali. Ya, apalagi persoalan umur masih muda. Ya, terbilang masih muda, kemudian kuat jalan karena tugas. Jadi banyak mungkin cobaan-cobaan di luar sana. Betul. Ya, jadi tadi pertanyaannya bagaimana untuk menangkis persoalan cewek-cewek di sana. Pastinya saya punya jurus tersendiri untuk menangkis persoalan cobaan seperti itu. Apalagi saya kan sudah punya istri. Ya, saya sudah punya istri. Kemudian saya punya anak 1. Jadi kayak misalkan saya bermedsos, saya kan aktif di medsos, ya di media sosial itu, karena apa? Saya tidak ingin saya harus bermedsos itu, contohnya TikTok. Saya aktif di TikTok karena itu salah satu TikTok yang punya banyak teman. Saya kemarin di Paralegal itu, teman-teman di TikTok yang membantu.
karena ada nilai 20% dari nilai voting. Jadi semua teman-teman TikTok, Facebook dan WA saya minta untuk di voting saya. Jadi korelasi pertemanan saya itu tidak ada batasnya. Ya, terkait persoalan cobaan tadi masalah perempuan itu alhamdulillah saya bisa tangkis. Ya, saya bisa lalui semuanya. Ya, tentunya harus kita harus imbangi terkait pemerintahan dan agama. Iya betul. Ya, kalau kita fokus di pemerintahan, diabaikan agama, pastinya jurang ada di depan kita. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, kita jadi pejabat, tentunya persoalan agama kita tidak boleh lupakan, harus diimbangi. Tidak boleh juga fokus di agama saja, tidak bisa fokus di pemerintahan, tapi harus kita seimbangkan agama dengan pemerintahan. Dan insya Allah kalau kita lakukan itu, segala cobaan, rintangan kita bisa lalui. Ya. Luar biasa sekali. Karena saya mohon maaf ini Pak Desa, karena keterbatasan waktu sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas mengenai TikTok yang tadi. Teman-teman tim juga sudah lihat, saya perlihatkan tadi akun TikToknya, teman-teman bisa lihat di sini, Kisman 90 atau Pak D, itu banyak sekali followersnya sudah 4.000 lebih. Ini teman-teman mungkin bisa ikuti juga di bagian ini kawan-kawan ya. Nah, karena keterbatasan waktu Pak, mengenai timers yang sudah kita pasang, mungkin kita perjelas lagi di edisi berikutnya jika masih ada kesempatan. Dan saya juga mengharapkan kepada kawan-kawan sekalian, terkhusus mungkin yang punya prestasi baik di pemerintahan atau di yang lainnya dan ingin masuk di podcast ini, silakan hubungi tim saya supaya bisa masuk di podcast selanjutnya. Oke kawan-kawan, dan terima kasih banyak Pak Kisman, Kepala Desa Watumilombah, termuda, cerdas, dan berprestasi. Luar biasa, ini kebanggaan kita bersama kawan-kawan. Jadi saya pikir itu saja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa subscribe kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.